wabarakatuh. Sudah masuk minggu kedua. Pada minggu pertama kita sudah membahas mengenai pengertian, ciri, dan juga fungsi laporan hasil observasi. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan laporan hasil observasi. Pembahasan pertama mengenai struktur laporan hasil observasi. Strukturnya ada 4. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian pembuka dari teks laporan hasil observasi. Dalam bagian ini, penulis menjelaskan pengertian dari objek yang diamatinya. Bisa juga hal umum lainnya. Dalam menyajikan definisi, ciri bahasa yang digunakan yaitu menggunakan istilah dan ditandai dengan kata adalah atau merupakan. Contohnya, bunga melati adalah salah satu tanaman yang tergolong ke dalam perdu. Atau kelompok pohon yang memiliki tinggi di bawah 6 meter. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian atau disebut juga dengan isi. Dalam hal ini, fakta-fakta atau temuan soal objek dijabarkan secara terperinci. Penulis menggambarkan tampilan, ciri, bentuk, atau fenomena dari hasil pengamatannya. Contohnya, panjang atau tingginya dapat mencapai 3 meter atau lebih. Batangnya berkayu, berbentuk bulat sampai segi 4, berbuku-buku, dan bercabang banyak seolah serumpun. Daunnya bertangkai pendek, helaian daun berbentuk bulat telur, tepi daun rata, panjangnya sekitar 2,5 sampai 10 cm, lebarnya 1,5 sampai 6 cm. Bunga melati umumnya berwarna putih. Meski beberapa spesies berwarna kuning, bunga melati sering memiliki 5 atau 6 kelopak dan mempunyai aroma kuat juga manis. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk benda hidup, deskripsi yang digunakan adalah deskripsi perilaku. Contoh, wanginya yang khas membuat melati dimanfaatkan dalam berbagai industri, mulai dari minyak wangi, kosmetika, parfum, farmasi, dan bahan campuran atau pengharum teh seperti teh melati yang populer di Indonesia. Melati dimanfaatkan sebagai hiasan rambut pengantin dalam upacara perkawinan berbagai suku di Indonesia, terutama suku Jawa dan Sunda. Struktur yang terakhir, penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Contohnya, itulah fakta unik dan menarik dari bunga melati yang sangat jarang diketahui oleh
orang banyak. Melihat dari manfaat dan kegunaannya yang luar biasa, tidak heran bunga ini menjadi pilihan bunga dari negara kita tercinta. Selanjutnya, kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada kata dasar. Menurut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, baik itu awalan, akhiran, awalan-akhiran, atau sisipan, atau juga perulangan. Contohnya menang, lari, tidur, dan sebagainya. 2. Frasa. Frasa dapat diartikan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari kata dan kalimat. Atau bisa juga kumpulan kata non-predikatif, artinya tidak memiliki predikat dalam strukturnya. Itu yang membedakan frasa dengan kalimat. Contohnya meja bundar, makan siang, lemari kaca, dan sebagainya. Yang ketiga, verba. Verba atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Contohnya meneliti, mengobservasi, menulis, dan lain-lain. Kebahasaan yang keempat, nomina. Nomina atau kata benda adalah sesuatu yang menunjukkan nama benda atau sesuatu yang dibendakan. Kata dasar yang mendapat imbuhan pe, pean, ke, kean, an akan menjadi nomina atau kata benda. Contohnya penelitian, perusakan, pembangunan, dan lain-lain. Yang kelima, kalimat definisi dan deskripsi. Dalam sebuah tulisan maupun teks formal atau ilmiah, ada dua jenis kalimat yang sering kita temui, yaitu kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Kebahasaan yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah tipe kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Dengan kata lain, kalimat simpleks merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Kalimat simpleks juga disebut sebagai kalimat tunggal karena hanya memberikan satu informasi. Contohnya, kami mengerjakan tugas, Santi melakukan penelitian, dan lain-lain. Sedangkan kalimat kompleks juga sering disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat kompleks terdiri dari dua klausa, yaitu klausa utama yang disebut dengan induk kalimat atau inti kalimat dan klausa penghubung yang disebut dengan anak kalimat. Klausa utama bisa berdiri sendiri sebagai kalimat, sedangkan klausa penghubung tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat.
karena pada umumnya mereka berfungsi sebagai keterangan kalimat. Contohnya, kami mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Pada kalimat ini terdapat dua klausa. Klausa pertama yaitu kami mengerjakan tugas, dan klausa kedua yaitu bahasa Indonesia. Klausa pertama disebut dengan induk kalimat yang artinya dapat berdiri sendiri. Seperti kami mengerjakan tugas. Sedangkan anak kalimat atau pada kata bahasa Indonesia tidak dapat berdiri sendiri. Contoh yang kedua, Santi melakukan penelitian sejak sebulan lalu. Santi melakukan penelitian merupakan induk kalimat, sedangkan sejak sebulan lalu merupakan anak kalimat. Demikianlah materi kita pada video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.